Alasan kenapa Ben 10 masih layak buat di rewatch di tahun 2025, kecuali Ben 10 Reboot tentu saja, yang beneran ngajak ribut. Oke, udah 2025 bang, tapi lu masih kepikiran buat nonton ulang Ben 10? Jawabannya ya jelas, tapi dengan satu syarat mutlak, nggak termasuk Ben 10 Reboot anjing. Kita di sini ngomongin seri OG sampai Ultimate Alien yang masih punya jiwa dan kualitas storytelling yang mantep parah. Tapi kenapa Ben 10 masih pantas buat di rewatch gitu? Siapa sih yang kagak kangen sama suara It's Zero Time? Terus tiba-tiba si Ben berubah jadi alien keren. Ini bukan sekedar kartun, ini masa kecil. Nonton ulang itu ibarat balik ke zaman sekolah, dimana satu-satunya masalah adalah nungguin kartun tayang di TV. Lebih dari sekedar nostalgia doang, Ben 10 itu adalah bagian dari era kartun emas, waktu masih banyak kartun berkualitas di TV dan belum dirusak sama ribut-ribut murahan. Ada sesuatu yang spesial dari kartun zaman dulu, terutama Ben 10 ya, yang bikin lu merasa balik ke masa-masa terbaik di hidup lo. Kagak peduli lo dulu nontonnya di TV yang modelan bagaimana, perasaan puas ngeliat Ben ngeratain musuh dengan alien-aliennya tetap sama. Bahkan sekarang lebih gampang kan buat nikmatin ulang, karena ada banyak platform yang udah nyediain semua episodenya bang. Ben 10 bukan cuma soal bocah pakai jam tangan ajaib, tapi juga soal barisan alien yang gokil-gokil. Power Arms, Hit Blast, Accelerate, Diamond Head aka isapkan dulu le. Setiap alien punya desain kekuatan dan ciri khasnya sendiri. Dibandingkan superhero lain yang kebanyakan pakai kostum ketat, Ben literally bisa jadi makhluk luar angkasa setiap saat bang. Gak cuma sekedar keren, alien-alien di Ben 10 juga punya konsep yang dipikirin secara mateng. Ya nggak semuanya juga sih emang. Tiap alien punya asal-usul planet sendiri, kekuatan unik, bahkan ada sejarah ras mereka yang bikin makin menarik. Coba deh bandingin sama Reboot, dimana desain aliennya malah downgrade dan kelihatan asal-asalan. Makin nggak ada gregetnya gitu. Salah satu alien yang punya lore kuat adalah Big Chill. Alien ini punya kemampuan jadi tak terlihat dan bisa bikin es. Tapi lo tahu nggak kalau rasnya berkembang biak dengan cara yang unik? Mereka ini ada punya fase metamorfosis sendiri yang bikin mereka jadi berkembang biak dengan cara yang gak biasa bang. Ya detail-detail kayak ginilah yang bikin Ben 10 tetap menarik buat di rewatch. Semakin lo nonton, semakin banyak detail yang mungkin dulu lo lewatin. Awal-awal Ben mungkin kelihatan kayak bocah songong yang sok jago, tapi makin lama karakterisasi dia berkembang bang. Dari bocah ngeselin jadi pahlawan sejati. Gwen yang awalnya nyebelin berubah jadi badass parah, dan Captain yang dulu maling spare part akhirnya jadi anti-hero keren. Setiap karakter punya pertumbuhan yang masuk akal, nggak kayak Reboot yang malah jadi kartun slapstick. Anda tidak percaya? Bandingin aja Ben 10 klasik sama Ben 10 Reboot. Yang satu punya karakter yang berkembang makin dewasa dan belajar dari kesalahannya, sementara yang Reboot Ben malah makin kayak bocah annoying yang suka ngelawak gak jelas. Terus di Alien Force sama Ultimate Alien kita bisa lihat Ben tumbuh jadi pahlawan sejati. Bahkan dia dihadapkan sama dilema moral yang bikin kita nyadar bahwa jadi pahlawan itu tidak semudah kelihatannya. Ada banyak episode di mana Ben harus memilih antara melindungi orang lain atau mengejar keinginannya sendiri. Contohnya aja nih, waktu dia pertama kali ketemu Vilgax lagi setelah bertahun-tahun. Di satu sisi dia pengen balas dendam, tapi di sisi lain dia harus mikirin keselamatan orang-orang di sekitarnya bang. Dari seri original Alien Force sampai Ultimate Alien, ceritanya makin kompleks dan serius. Ada konspirasi, perang antar alien, tragedi, bahkan politik luar angkasa bang. Ini bukan sekedar kartun buat bocil, tapi juga tontonan yang bisa dinikmatin pas lo udah mulai ubanan. Salah satu elemen terbaik dari cerita Ben 10 adalah continuity-nya yang kuat. Banyak hal di seri sebelumnya yang masih relevan di seri selanjutnya. Setiap season punya impact ke alur cerita keseluruhan, bikin semua kerasa saling terhubung. Coba bayangkan lo lagi rewatch nih dari awal dan lo nyadar kalau banyak petunjuk kecil yang ternyata punya arti besar di season berikutnya gitu. Itulah yang bikin Ben 10 tetap seru meskipun udah ditonton berkali-kali. Bukan cuma band yang keren, musuh-musuhnya juga gila-gilaan. Vilgax bisa dibilang legend lah. Albedo versi band yang lebih edgy dan kadang nges juga sih. Dan Agregor, andalan gua sih. Tiap musuh punya alasan dan motivasi kuat, bukan sekedar aku jahat karena aku jahat gitu. Salah satu villain paling menarik adalah Al-Budi. Dia adalah Galvan, rasnya si Grey Matter yang punya ego setinggi langit dan pengen ngambil Omnitrix dari Ben. Tapi yang bikin dia menarik bukan cuma karena dia villain biasa, tapi karena dia literally versi lain dari Ben yang gagal bang.
Dan lawaknya juga masuk tentu saja. Dia awalnya ilmuwan jenius, tapi karena kesalahannya sendiri, dia malah terjebak dalam tubuh manusia mirip Ben. Sejak saat itu, dia dendam dan terus berusaha mengalahkan Ben dengan tujuan akhirnya bisa kembali ke bentuk aslinya. Begitu. Lagu opening Ben 10 itu salah satu yang paling ikonik di dunia kartun. Ya, dan lo langsung keinget semua petualangan Ben. Gak cuman opening, soundtrack di tiap pertarungan juga bikin adrenalin naik. Orang nih kalau udah ngomongin Ben 10 pasti langsung keinget sama Omnitrix, alien keren atau nostalgia masa kecil nonton di TV. Dari intro sampai tema battle semuanya nendang. Dari setiap era Ben 10 semua punya banger masing-masing, Bang. Coba dah lo dengerin intro Ben original. Gitar listriknya tuh berasa kayak ngajak lo buat berantem sama Vilgax langsung. Belum lagi saat masuk ke Alien Force, nuansa rocknya makin berkelas dan lebih dark. Terus siapa yang bisa lupa battle theme di Ultimate Alien? Musiknya tuh kayak ngajak lo buat ngeluarin accelerate terus ngedes ke arah musuh. Apalagi saat adegan klimaks, musik latarnya bisa bikin bulu hidung merinding. Cuma ya kadang rada sayang aja sih kenapa soundtrack di Ben 10 jarang masuk pembahasan di antara soundtrack kartun legend lainnya. Padahal nih kalau kita bandingin sama kartun lain, musik Ben 10 punya gaya sendiri yang unik, lebih rock, lebih gahar, dan lebih pas buat aksi. Ya mungkin karena Ben 10 lebih terkenal dari segi alien dan story, jadi musiknya skip gitu. Apa malah bisa jadi karena orang lebih fokus ke visual nostalgia bukan pengalaman audionya. Tapi tetap aja Ci, ini kagak adil. Soundtrack Ben 10 harusnya dapat spotlight yang lebih banyak. Buat lo yang belum sadar betapa kerennya musik di Ben 10, coba putar ulang soundtracknya di YouTube apa enggak Spotify deh. Dengarkan baik-baik dan gue bakalan jamin lo bakal sadar kalau selama ini lo kurang apresiasi sama masterpiece yang satu ini, Bang. Jadi, kapan kita mau bikin petisi buat ngangkat soundtrack Ben 10 ke level yang seharusnya? Setiap episode ada aksi yang berbeda-beda. Kadang Ben lawan alien liar, kadang dia harus nyelesain konflik antar galaksi. Efek pertarungan juga nggak asal tabrak-tabrakan kayak ribut, Bang. Dari sekian banyak kartun aksi yang pernah tayang di TV, Ben 10 itu salah satu yang gak gampang basi. Dari seri pertama, franchise ini tetap punya daya tariknya sendiri. Walaupun ada beberapa keputusan yang bikin fans geleng-geleng, tetap aja kalau ngomongin soal aksi yang solid dan gak basi, Ben 10 punya tempat spesial. Gak cuman model berantem tapi punya gaya. Banyak kartun aksi yang cuman model pukul-pukulan tanpa kreativitas. Tapi di Ben 10 gak ada ceritanya Ben cuman sekedar bikin knock tanpa mikir gitu. Dia harus pintar milih alien, ngebaca situasi, dan kadang harus mengandalkan otaknya buat menang, bukan cuman fisik doang. Makanya tiap battle tuh kagak ngebosenin, selalu ada variasi yang bikin greget. Coba dah bandingin sama beberapa kartun aksi lain yang cuman ngandelin sekali sabet menang atau kekuatan yang gak ada lawannya. Di Ben 10 gak ada alien yang OP terus-terusan, bahkan Alien X yang katanya dewa sekalipun ada batasnya. Ini yang bikin setiap pertarungan tetap seru dan penuh strategi. Udah gitu Ben 10 bukan kartun yang cuman ngasih pertarungan buat seru-seruan doang. Di balik semua aksi brutalnya ada konflik yang lumayan dalam. Ben sering banget kena mental gara-gara keputusan yang dia ambil, dari mulai ngerasa bersalah, gagal, sampai sadar kalau kekuatannya bisa ngerugiin orang lain. Dan kalau ngomongin kartun lain yang punya action seru, banyak yang stuck di satu gaya doang, Bang. Tapi Ben 10 dari alien satu ke alien lain cara bertarungnya beda-beda. Mau yang brutal kayak Four Arms, yang lincah kayak Accelerate, atau yang main strategi kayak Grey Matter, semuanya punya momen keren masing-masing. Kalau lu ngikutin Ben 10 dari orok sampai sekarang, pasti sadar dong kalau dunia di seri ini tuh luas banget. Kita nggak cuma disajiin petualangan Ben lawan alien random, tapi juga dikasih gambaran soal semesta yang penuh misteri, konflik antar ras, organisasi rahasia, bahkan politik antar galaksi. Tapi dibalik semua itu ada satu pertanyaan besar. Apakah dunia di Ben 10 ini lebih mirip surga yang penuh petualangan atau justru neraka yang gak ada habisnya? Kayak bukan main sih, dari alien yang punya teknologi gila-gilaan, alien dengan kekuatan absurd, sampai organisasi kayak Plemors yang punya jaringan luas antero galaksi. Tapi ya makin lu perhatiin nih, makin lu nyadar kalau dunia ini tuh nggak seindah yang kelihatan di layar. Setiap season selalu ada ancaman baru, mulai dari Vilgax yang kayak kecoa nggak bisa mati, Kevin yang sering galau antara jadi temen atau musuh, sampai ancaman-ancaman gede kayak Hybrid dan Celestial Sapiens yang literally bisa ngapus realita kalau lagi bad mood.
Oke, Ben kadang ngeselin emang, tapi beda sama Reboot, dimana leluconnya terlalu childish. Di seri OG, humornya lebih natural dan cocok buat semua umur. Anak kecil bisa berubah jadi alien keren, bertarung melawan monster, dan tetap bisa ngeluarin jokes di tengah pertempuran, men. Tapi yang bikin Ben beda dari kartun lain, humornya tuh nggak salah-salan. Kocaknya dapat, nggak garing dan gak maksa gitu. Ben 10 punya humor yang nggak ribet, nggak perlu dipikir lama, langsung ngerti dan ngakak. Contohnya sering banget tuh Ben ngeluarin one-liner konyol pas lagi serius. Kayak waktu dia berubah jadi alien tapi malah ngelawak kayak stand up. Sederhana iya, tapi ngena banget bang. Soal timing juga pas. Lu tahu kan jokes yang muncul di waktu yang salah itu ngeselin. Nah di Ben 10 tidak begitu. Humor di kartun ini muncul di momen yang pas banget. Nggak kebanyakan, gak ganggu aksi. Ada kalanya Ben harus serius, tapi pas ada celah buat bercanda ya dia langsung hajar. Terus salah satu alasan humor di Ben 10 enak banget tuh karena karakter-karakternya gak jaim. Ben sendiri bocah tengil yang ngerasa paling keren tapi tetap bisa ngetawain dirinya sendiri. Gwen sering banget roasting Ben dengan cara yang tajam tapi gak nyakitin. Terus Max aki-aki yang bisa ngasih jokes ala bapak-bapak yang gak bikin ilfeel. Kartun lain sering banget ngandelin slapstick alias humor jatuh-jatuhan, muka ketimpa pintu lah atau dilempar ke laut gitu. Tapi humor di sini lebih ke dialog cerdas dan interaksi antar karakter yang natural. Dan salah satu yang bikin Ben 10 unik, dia nggak takut buat nyenggol hal-hal yang sebenarnya konyol. Kadang dia ngecengin lawannya yang terlalu serius, kadang sadar sendiri kalau dia terlalu pede. Kayak momen dimana dia berubah jadi alien yang salah dan malah nyalain jam tangannya. Sumpah ini pasti error, bukan gue yang salah anjing. Dari era 2005 sampai sekarang franchise ini masih eksis dengan berbagai versi. Tapi yang bikin gila Ben 10 bukan sekedar kartun biasa. Ini udah jadi warisan pop kultur yang gak bisa mati begitu aja bang. Dulu pas pertama kali Ben 10 rilis, ide tentang bocah yang bisa berubah jadi alien pakai jam tangan ajaib tuh asli gokil banget. Bocil mana yang kagak pengen punya Omnitrix? Ini bukan cuma soal kekuatan super, tapi soal eksplorasi identitas, pilihan dan tanggung jawab begitu. Konsep ini fresh banget di zamannya. Dan ya Ben 10 sendiri udah jadi bagian dari sejarah kartun, dari mainan, game sampai teori fan yang gak ada habisnya.